Aku nggak salah lihat. Dia makan makanan bekas sisa aku. Oh, kan udah bekas sisa aku. Wah, kenapa dia nggak punya uang ya? Tadi kayaknya aku dengar dia bilang dia lapar lagi. Kamu sudah kurang ajar ya. Kamu itu masih belum bekerja, kamu sudah kurang ajar. Makan sisa nasi dari Ibu Sinta. Hah? Mau kamu apa? Kamu itu sebenarnya mampu apa tidak? Hah? Buat beli makanan. Kenapa sisa orang kamu makan? Kayaknya mantep banget deh. Kalau aku makan pesanannya udah aku pesen. Ini mumpung lagi lapar-laparnya. Untung aja tempatnya masih buka, jadi aku bisa menikmati makanan favorit aku ini. Tapi rasanya nggak enak deh kalau makan tapi kerjaan juga belum beres. Ini kira-kira Pak Gita sama Pak Umar dapet nggak ya sopir yang udah aku suruh dan aku perintahkan sama mereka? Semoga aja salah satu dari mereka bisa ngedapetin sopir yang benar-benar pengen bekerja dengan serius. Aku nggak mau sampai terulang lagi ada sopir yang kerjanya main-main. Bu Sinta? Bu Leli? Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, dari mana? Saya dari kantin, Bu. Oh, berarti habis makan ya? Iya, Bu, baru selesai sarapan. Syukur kalau gitu. Jadi kalau udah kelar sarapan, berarti Bu Leli udah semangat nih buat ngerjain tugas-tugas Bu Leli. Semangat dong, Bu, pastinya. Oh iya, Bu Sinta mau sarapan juga? Ya, kebetulan saya ini habis gojek makanan kesukaan saya. Jadi rencananya tadi saya mau makan dulu, cuman saya keinget, Bu, kalau saya itu lagi tugasin Pak Gita sama Pak Umar buat cari sopir baru. Tapi saya nggak tahu deh mereka dapat atau enggak ya. Kalau menurut saya sih, Bu, yang pastinya dapat sopir baru itu dan berkualitas pastinya Pak Umar, Bu. Karena dari kemarin-kemarin Pak Umar tuh udah effort banget, Bu. Udah naruh kabar itu di sosial media dan udah nyari dengan sendirinya. Iya, tapi belum tentu juga, Bu Leli. Pak Gita juga udah Iya. keras kok. Karena kan saya betul-betul mencari seorang sopir yang niat untuk bekerja. Karena saya nggak mau sampai terulang kembali kejadian-kejadian sebelumnya, sopir-sopir yang nggak niat kerja di tempat ini. Tapi kayaknya Pak Umar udah dapetin sopir yang Ibu maksud, Bu. Oh iya? Dan pastinya sopir itu bakalan bekerja dengan giat dan nggak akan bikin Bu Sinta kecewa. Duh, ini Bagas kemana ya? Padahal dia yang butuh pekerjaan, malah aku yang disuruh nungguin. Apa mungkin dia udah langsung ke kantor ya? Oh iya, aku kan nyuruh dia buat langsung ke kantor itu. Tapi dia tahu alamatnya apa enggak ya? Udah, mending aku langsung ke Git. Loh, Gas, kamu kok kesini sih? Kamu Ya, udah aku kan dari rumah, Git. Aku jalan kaki buru-buru ke sini. Ya, jadi gimana? Kamu itu sekarang ada interview di kantor itu, Gas. Jadi kamu kenapa langsung ke sini? Aku kan udah nyuruh kamu langsung ke sana kemarin. Kamu di gimana sih, Git? Aku kan cuma jadi sopir, Git. Masa harus interview? Katanya kamu udah bilang sama bosnya. Ya iya sih, katanya sih bos mau ketemu sama kamu. Ya mungkin cuma mau menanyakan tentang kamu juga, Gas. Jadi aku bukan jadi sopir kamu, Git? Ya enggak, kamu jadi supir bos aku. Duh, aku juga gak tahu lagi alamat kantornya. Oh. Kenapa kalau aku bareng sama kamu aja? Aduh, aku masih ada acara, Gas. Dan aku juga bakalan telat ke kantor. Tapi aku udah izin. Makanya aku nggak bisa ngajakin kamu bareng. Ya udah deh, kamu tulis alamat kantornya, Git. Dan gini Biar lagi, aku Gas. langsung aja. Ini juga banyak yang mau jadi supir, termasuk juga supir teman aku. Nanti kamu malah keburu dia dipekerjakan di kantor itu. Nanti kamu juga nggak punya pekerjaan lagi. Memangnya Bu Leli tahu informasi itu dari mana? Saya kan, Ibu Sinta kan tahu sendiri kalau saya dengan Pak Umar itu sangat dekat, maksudnya dekat dalam pekerjaan. Jadi Pak Umar sempet curhat sedikit ke saya, Bu. Wah, jangan-jangan ada sesuatu lagi antara Bu Leli sama Pak Umar. Enggak kok, Bu.
Itu cuma berteman di dalam pekerjaan. Kita profesional aja, Bu. Oke, tapi saya juga sedikit senang sih karena ngedapetin informasi dari Bu Leli kalau ternyata Pak Umar udah berhasil ngedapetin sopir baru yang akan bekerja menggantikan yang lama. Karena saya juga emang butuh banget, Bu. Nanti siang juga kan saya butuh orang yang bisa mengantarkan saya untuk pergi keluar kota. Ya udah kalau gitu, bentar lagi saya kabarin Pak Umar kalau supir itu bisa didatangkan hari ini. Ya harus. Iya. Semoga aja supirnya juga bisa cocok lah dengan kinerjanya. Ya kalau menurut saya, supir yang didapatkan oleh Pak Umar itu cocok sekali, Bu, dengan Bu Sinta. Karena Bu Sinta tahu sendiri kan, supir yang kemarin aja itu Pak Gita kan yang nyari. Akhirnya apa, Bu? Pekerjaan dia nggak ada yang beres kan? Dan selalu salah tujuan. Iya, sebenarnya itu nggak pure kesalahan Pak Gita semua lah, Bu. Iya. Lagi pula juga Pak Gita udah berusaha keras kan untuk mencarikan dan memberikan yang terbaik untuk saya. Saya paham betul kok bagaimana Pak Gita itu. Jadi Bu Leli jangan lebih memilih ke satu pihak aja dong. Itu nggak baik namanya. Iya, Bu, tapi saya berani ngomong kayak gitu karena saya udah kenal betul, Bu, sama sopir yang dipilih oleh Pak Umar. Dan kebetulan dia teman saya juga, Bu. Oh. Jadi selain jadi sopir, dia juga jago berantem, Bu. Bisa sekalian jadi bodyguard buat Ibu. Maksudnya dia punya pengalaman berantem? Bukan, Bu. Dia itu pas zaman SMA sering ngebela temennya kalau lagi dibully sama anak-anak yang nakal gitu, Bu. Termasuk saya. Saya bisa teman sama dia karena saya waktu itu dibela sama dia. Ini kok kayaknya aneh betul ya? Karena kayaknya tiba-tiba aja Bu Leli ternyata kenal sama orang yang nanti akan menjadi sopir tempat ini. Tapi ya nggak masalah sih sebenarnya, syukur-syukur aja. Karena kalian bisa langsung saling mengenal satu sama lain. Dan saya harap apa yang udah disampaikan sama Bu Leli terhadap saya ini memang betul-betul ya yang terbaik lah buat kita nanti. Iya, Bu, gini, Bu. Karena Pak Umar gak mau kejadian yang kemarin terulang lagi, Bu Sinta salah milih supir, jadi Pak Umar lebih memilih supir yang sudah dikenal sama Pak Umar. Jadi ya kalau ada apa-apa Pak Umar tinggal menegur dia kan, Bu? Oke. Saya jadi bangga banget deh sama kalian semua. Kerja kalian itu selalu baik. Termasuk Pak Umar juga sih. Kenapa saya menunjuk Pak Umar dan juga Pak Gita untuk mencari sopir? Karena kan nantinya sopir itu akan bekerja dengan saya. Kemanapun saya akan pergi, sopir itu akan mendampingi saya, Bu. Iya. Jadi kalau sampai mereka mendapatkan sopir yang abal-abal, bisa membahayakan saya juga kan? Ya bener banget, Bu. Sekarang Bu Sinta bisa menikmati sarapan yang Bu Sinta pesan ini tanpa harus memikirkan hal tentang supir itu, Bu. Karena semuanya udah beres di tangan saya dan juga Pak Umar. Oke, kalau gitu makasih banyak ya Bu Leli. Saya harap kalian semua bisa bekerja dengan baik seperti ini. Ya Bu, kalau gitu saya tinggal makan dulu boleh? Oke, siap, Bu. Oke, saya pergi ya. Ya, Makasih Bu Leli. iya, Bu, sama-sama. Untung aja aku pintar drama. Jadi Mas Umar sekarang udah menjadi kepercayaan Bu Sinta. Maksud kamu teman kamu punya sopir terus mau dipakai sama Bu Sinta. bos utamanya? Iya, betul. Oh, Bu Sinta namanya. Iya, itu Bu Sinta namanya. Jadi kamu buruan ke kantor itu. Jadi biar nggak telat juga, kan nggak enak juga, guys. Kamu juga baru pertama kali ke sana. Ya juga sih, Git. Jadi aku langsung ke sana aja nih. Aku tadi berpikir, makanya aku santai-santai dari rumah, Git. Kan rumah kamu sama aku juga dekat. Jadi aku santai-santai datang ke sini. Terus kukira kamu, ternyata jadi sopir bos kamu. Ya udah deh kalau begitu, Git. Ini aku langsung datang ke sana, berarti langsung nemuin Bu Sinta ya? Iya, betul. Ya udah deh kalau begitu. Aku sekali lagi mau bilang terima kasih sama kamu. Kamu Ya, udah ngebantu sama-sama. aku mencarikan aku pekerjaan. Ya, jadi sopir ini akan buat kebutuhan aku sehari-hari juga. Kamu tahu kan aku rumah masih kontrak di sini, gitu. Iya, guys, aku juga kasihan sama kamu. Kamu juga rumah masih kontrak. Mungkin kamu setelah kerja nanti bisa nyicil rumah. Ya, semoga aja begitu, gitu. Jadi tiap bulan, tiap tahun atau tiap bulan aku gak kepikiran masalah untuk membayar rumah lagi. Ya udah deh kalau begitu aku mau langsung ke kantor kamu dulu ya. Ya udah, buruan. Yaudah. Biar nggak telat. Makasih ya, Git. Iya. Duh,
sorry mas. Saya lagi buru-buru juga mas. Kalau mau mati itu jangan di sini. Dengar, aku itu ada kepentingan. Kamu itu sudah menghambat kepentingan saya hari ini. Ya? Saya juga ada kepentingan mas. Saya sekarang nih juga harus ke tempat. Alah, udahlah. Saya itu bodo amat sama kepentingan kamu. Yang terpenting saya ini sekarang ada pertemuan dengan bos saya. Kamu tahu nggak? Saya itu adalah sopir salah satu orang yang paling terkenal di kota ini. Ya? Emang siapa pak? Mas maksudnya? Pak Umar. Kenal nggak? Saya nggak tahu. Oh, kayak gini nih. Seharusnya kamu itu bisa nempel sama Pak Umar. Ya, Iya, supaya kamu itu bisa mendapatkan kerjaan yang lebih layak. Ya saya kan nggak tahu, masa nggak kenal juga, masa saya mau nempel bilang langsung nempel sama dia. Saya kan juga punya malu mas. Bodoh kamu. Ya udah deh kalau begitu saya lanjut aja ya. Kamu harus minta maaf sama aku sekarang. Kamu itu sudah menghambat waktu saya dan hampir motor saya ini lecet gara-gara kamu. Kamu tahu nggak? Meskipun motor tua seperti ini. Gini mas. Mas juga gak usah marah-marah sama saya. Saya dibilang, saya disuruh minta maaf kan dari tadi. Saya udah minta maaf mas dari tadi. Emang kuping mas juga gak denger ya? Kamu nyalain telinga saya. Ucapkan lagi maaf kamu kepada saya. Yang lantang. Ini preman atau apa sih? Saya minta maaf mas. Jadi saya tadi gak sengaja. Udah gak usah diperpanjang. Atau mau minta duit lagi? Kamu kira saya ini orang miskin? Ya. Uang saya itu lebih banyak daripada kamu. Uang saya itu banyak di rumah, ya. Kamu aja yang masih luntang-lantung seperti ini mau ngasih uang terhadap saya. Gini ya mas, saya mau kasih tahu. Kalau mas banyak uangnya, aku bawa motor gak bawa mobil. Dan kerjanya kenapa jadi sopir? Lihat dong, meskipun saya sopir, saya punya mobil di rumah. Lihat dong, akses jalan ini gak muat dengan mobil saya yang besar. Kamu tahu mobil aku mobil apa? Pajero Sport. Orang sini cuma minim yang punya. Kalau nggak bos saya yang punya, yang lain nggak ada yang punya di sini. Dengar kamu. Udahlah mas, sekarang saya gak mau terlalu banyak cerita sama mas. Lagian kita kan juga gak kenal, terus kita juga gak sengaja aja kita ada masalah di sini. Ya namanya di jalan kan gak ada yang mau kecelakaan juga kan. Saya juga gak mau terjadi seperti tadi dan mas juga gak mau terjadi seperti tadi. Harusnya mas juga lewat jalurnya jalur kiri bukan jalur kanan. Mas gak punya SIM ya? Suka-suka saya mau lewat jalur kanan, jalur kiri. Itu suka-suka saya. Anak buah orang terkenal nih bebas. Ya, lagian saya itu marah-marah sama kamu agar keteledoran kamu itu tidak mencelakakan orang lain. Kamu denger nggak? Bukan cuma saya mas, kamu juga. Jadi begini deh, sekarang saya nggak peduli mas itu kerja di mana dan kerja sama siapa, mau jadi anak buah siapa, saya nggak peduli. Saya nggak ada urusan sama kamu. Saya harus pergi ke tempat saya akan kerja ini, soalnya hari pertama saya ketemu sama bos saya. Kalau saya mau, saya bilang sama bos saya, bisa habis kamu. Bilang aja mas, gak apa-apa. Nantangin nih. Aku tandain muka kamu ya. Kurang ajar. Pagi-pagi udah bikin aku kesel. Nggak tahu dia apa sama Pak Umar. Bisa dimakan habis dia. Mana nih si Romi? Telat lagi dia hari ini. Kebiasaan tuh orang. Semalam sudah aku telepon. Sudah aku kasih tahu juga kalau hari ini aku ada acara penting. 20 menit dia telat hari ini. Awas saja. Ntar lagi kalau dia sudah sampai bakal aku marahin. Kerjaan gak becus. Datang telat-telat. Giliran gajian gak mau dipotong. Bisa bahaya nih kalau aku sampai telat datang untuk menemui si Bu Sinta. Waduh, bisa berabe nih rencanaku semuanya. Atau jangan-jangan dia masih tidur ya? Romi. Maunya apa itu orangnya? Lama-lama aku pecat juga tuh. Gak diangkat. Wah, keterlaluan. Aduh, apes nih hari ini. Aku pasti dimarahin sama Pak Umar. Gara-gara aku telat. Apalagi Pak Umar sekarang kan
lagi ada ini, ada kepentingan. Nanti kalau semisal aku dimarahin, aku dipecat, kerja apa lagi? Selamat pagi, Pak. Enggak, aku nggak mau nerima salam dari kamu. Astagfirullahaladzim. Ini sudah 20 menit ya, kamu telat hari ini. Kemarin kamu juga telat. Mau kamu apa sih? Pak, asal Bapak tahu ya, barusan saya itu dicegat sama orang sini, Pak. Katanya dia itu berani sama Bapak yang katanya nggak kenal sama Bapak, nggak kenal sama yang namanya Umar. Bilang aja sama Umar, ya. Bilang aja yang sama yang namanya Umar itu. Ditantang sama saya. Saya sudah nandain, Pak. Gimana, Pak? Ini, Pak. Kamu itu kalau ngomong, udah diem di tempat, gak usah kesini. Kesel saya, Pak. Gini ya, kalau emang kamu ada masalah, aku pengen tahu orang itu siapa namanya. Kalau di daerah sini, aku tahu semuanya. Pak, kalau namanya saya nggak tahu, Pak. Kalau sama mukanya sudah saya tandain, Pak. Itu bodohnya kamu. Ya masa saya kesel-kesel mau kenalan, Pak, namanya kamu siapa? Kan nggak mungkin, Pak. Kamu pintar juga ya. Atau jangan-jangan kamu yang cari masalah? Pak, saya itu nggak pernah mencari masalah di sini, Pak. Saya itu orangnya sangat menjaga nama baik Pak Umar di sini, Pak. Pak Umar di sini kan berwibawa, Pak. Kalau sampai nama Pak Umar tercoreng oleh saya, Pak, nantinya reputasi Pak Umar bisa turun, Pak. Bagus. Siapapun yang sudah berani nih cari masalah dengan anak buah saya, nih perusahaannya nanti sama aku. Masa saya dicegat, Pak? Ya oke. Kamu nggak usah nggak usah kesel seperti itu. Biar aku yang ngatasi semuanya. Ya, Pak. Siapa? Tugas kamu hari ini, kamu siapin mobil. Siapa? Rencana aku sih begini. Aku ingin mencalonkan kamu itu jadi sopir dari Bu Sinta. Aduh, saya mau dipecat, Pak. Bukan begitu, aduh. Selesaikan dulu aku ngomong. Oh ya, siapa? Nah, setelah kamu jadi sopir dari Bu Sinta nanti, enak nih. Aku bisa punya orang kepercayaan dan aku bisa cepat untuk mendapatkan hati dari Bu Sinta. Gitu maksud aku. Maksud Pak Umar saya akan menjadi mata-mata gitu, Pak? Iya, tapi berkedok sopir lah. Paham kan? Oh, ya. Kalau masalah itu ini kan kerjaan baru nih, Pak. Kan selama ini kerja saya itu bagus, Pak, kepada Pak Umar. Dan saya juga mendapatkan mandat kerjaan yang baru, Pak. Jadinya kalau kerjaan baru itu ada, gaji saya juga naik dong, Pak. Jangan ngomongin masalah gaji. Bonus bakal aku double nanti kalau kinerja kamu bagus. Ini nih yang Nah, saya suka sama Pak Umar nih. Masalahnya nih, pekerjaan ini jangan sampai telat. Kamu anterin aku untuk datang sama Ibu Sinta sebelum keduluan orang yang bakal disuruh sama si Gita itu. Karena si Gita itu mendapatkan tugas juga dari Ibu Sinta untuk mencari sopir baru. Nah, sebelum keduluan orang lain, maka kamu yang harus jadi sopir dari Ibu Sinta. Begitu. Siap, Pak. Saya bakalan melaksanakan tugas dari Bapak dengan sebaik mungkin, Pak. Gus. Nah, jadi aku mau ketika kamu di interview, kamu harus ngomong yang dilebih-lebihkan. Ya, bilang aja kalau kamu itu sudah profesional. Kalau saya pembalap dulu gitu, ya, Pak. CV kamu sudah bagus top pokoknya. Jadi nanti peluang untuk jadi sopir dari Bu Sinta itu kamu luas banget ketimbang orang lain. Gitu. Iya, Pak. Saya mengerti, Pak. Saya mengerti, Pak. Ya udah, ini kan kamu sekarang sudah telat 20 menit. Jadi nanti kamu itu gajinya aku potong sedikit. Aduh. Ya, itu sebagai tanggung jawab dari diri kamu supaya kamu on time ini datang ke sini biar nggak telat-telat. Pak, saya telat itu mempertahankan nama baik Pak Umar, Pak. Aduh. Udahlah, kamu nggak perlu bertele-tele seperti itu ngomongnya. Aku sudah tahu karakter kamu ya, alasan kamu seperti apa. Tapi di sisi baiknya kamu itu tetap menjaga reputasi nama aku. Nah, itu Pak, Itu. kenapa gaji saya harus dipotong, Pak? Biar kamu nggak males-malesan kerjanya, biar disiplin. Kalau kamu nanti kerja sama Ibu Sinta, terus kamu telat 15 menit, 20 menit, kamu itu nggak bakalan lama, pasti bakal langsung dipecat. Nah, begitu, itu tujuannya. Jadi sekarang aku mau kamu siapin mobil, kita langsung berangkat sekarang. Siapa? Ya udah, kamu masukin dulu nih motor kamu jagain motor kamu ini. Aku tunggu di depan. Iya, Pak. Remote-nya mana, Pak? Jangan pakai yang ini, mobil yang satunya. Oh, siapa?
Alhamdulillah, udah kenyang banget. Nggak enak juga kan. Kalau tadi aku sampai makan di kantor, kasihan nyalanya juga lagi pada kerja. Masa aku enak-enakan makan? Tapi kan emang ini jam istirahat aku buat sarapan dulu. Mana ya kantor? Jadi aku biarin. Ini dia kantornya. Ini ada cewek. Mending aku tanya dulu. Mbak, permisi. Iya, ada yang bisa saya bantu? Saya mau tanya alamat kantor CV Abadi. Di depan ini ya, Mbak? Iya. Saya utusan dari Pak Gita. Jadi saya disuruh ke sini suruh menemui Bu Sinta dan saya mau ngelamar buat jadi sopir, Mbak. Nama kamu siapa? Nama saya Bagas. Tapi maaf ya, Mbak, sebelumnya kalau misalkan saya ganggu waktunya. Tapi kalau memang Mbak lagi ada urusan, saya lanjut kantornya kan di depan, Mbak. Nggak ganggu kok. Oh. Nama saya Sinta. Saya orang yang kamu cari. Jadi bosnya Pak Gita, Mbak? Iya. Aduh, saya minta maaf, Bu. Soalnya saya tadi ke rumahnya Pak Gita, soalnya saya kira saya jadi sopirnya Pak Gita, jadi saya agak telat, Bu. Jadi sama Pak Gita saya disuruh ke sini, jadi saya langsung ke sini deh. Oke. Mungkin lain kali kamu nggak boleh telat kayak gini, apalagi ini juga hari pertama kamu bekerja kan. Jadi nggak masalah deh. Untuk kali ini saya berikan toleransi. Karena mungkin nanti kamu bisa saya ajak ngobrol dalam aja dulu. Iya, Bu, nggak apa-apa. Tapi Pak Gitanya kemana? Pak Gita lagi di belakang, Bu, masih ada urusan katanya. Saya tugas dari kantor, Bu. Jadi saya juga harus jalan sendirian. Jadi saya harus jalan kaki, Bu. Oh iya, Saya soalnya nggak ada kendaraan. kamu jalan kaki. Emang rumah kamu jauh dari sini? Ya dekat rumah Pak Gita, Bu, kan agak lumayan jauh, Bu. Jadi saya lari. Agak lumayan jauh itu udah jauh banget. Pantesan kamu datang ke sini keringetan kayak gini. Lapar lagi, nggak bisa dikompromi banget sih perut. Ya udah kalau gitu mungkin ini saya masih ada urusan ke dalam. Ini mobil saya. Oh, iya, Bu. Jadi kamu bisa tunggu sini aja dulu. Ibu mau makan dulu? Oh enggak, ini sisa makanan saya. Oh ya, Saya habis makan. ya udah kalau begitu biar saya buangin aja, Bu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ini kan juga merupakan sebagian dari tugas saya, Bu. Oke, mungkin kamu pintar buat cari perhatian saya. Saya Tempat minta tolong ya. sampahnya di sebelah mana ya, Bu? Di belakang sana. Oh, Nggak apa-apa, kamu mau? ya nggak apa-apa, Bu. Ya udah kalau gitu, sembari nunggu Pak Gita, saya pergi masak dulu. Saya tunggu kamu di dalam deh. Iya, Bu. Kasih ya, Bu. Saya pergi ya. Lumayan banget nih buat aku makan. Jadi aku gak usah beli nasi. Aku lapar banget dari tadi udah lari-lari. Ya udah deh, lagi nggak ada orang. Ini aku makan dulu. Handphone. Astaga. Tinggal di mobil lagi. Ini aku nggak salah lihat. Dia makan makanan bekas sisa aku. Itu kan udah bekas sisa aku. Wah, kenapa dia nggak punya uang ya? Tadi kayaknya aku dengar dia bilang dia lapar lagi. Kayaknya dia emang bener-bener butuh pekerjaan ini deh. Kayaknya aku memang harus terima dia sebagai sopir di tempat kerja aku. Dan aku lihat juga kayaknya dia orangnya baik. Dia juga jujur. Dia juga mau buangin makanan sisa aku. Ternyata dia makan. Kalau aku samperin dia pasti malu. Ya udahlah. Mungkin aku pergi ke kantor dulu. Aku harus beresin soal ini. Kasian banget dia. Enak banget. Alhamdulillah, ngawang juga udah nipis. Uang sisa yang kemarin bisa buat makan nanti. Nah sekarang aku coba ini dulu deh. Habisin makanannya. Ngebantir.
Jadi Kemana ya? ntar lagi kamu Masih harus belum datang. ngomong sesuai dengan apa yang sudah aku arahin sama kamu. Siap Pak, kan saya sudah di briefing sama Pak Umar. Jadi saya bisa mempunyai ya. Pak Umar, kenapa gimana? telat banget Pak? Ya, aku masih terkendala dia. Dia ada masalah sama orang barusan. Makanya dia datang ke rumah molor sampai 20 menitan. Jadinya aku telat nyampe sini. Pak Umar, ternyata Pak Gita juga disuruh sama Bu Sinta buat cari supir. Dan untungnya tadi aku pagi-pagi udah ketemu sama Bu Sinta. Dan aku udah muji-muji Pak Umar kalau ternyata Pak Umar bisa mencari supir dengan cepat dan pastinya supir itu cocok dengan Bu Sinta. Tapi respon Ibu Sinta bagaimana? Apakah dia mengiyakan atau malah dia tidak memperdulikan? Bu Sinta malah berterima kasih kepada aku dan juga Pak Umar. Dan yang perlu Pak Umar tahu, kalau Bu Sinta itu katanya bangga kepada kita, Pak. Dan ini juga merupakan satu langkah yang lebih baik untuk kita karena kita udah merekomendasikan Mas Romi. Dan ini juga akan menjadi peluang yang sangat besar buat kita. Jadi Ya, kita jabatan harus kita juga bakalan aman. Atau mungkin nanti ke depannya kita bakalan dinaikkan jabatan sama Bu Sinta. Tapi saya sampai di sini masih bingung Pak. Rencana kalian berdua untuk saya menjadi sopir pribadi Bu Sinta itu apa sih Pak? tadi kan sudah aku bilang, Rom. Ya masa cuma itu doang Pak? Kan nggak mungkin Pak. Secara tidak langsung nanti selain aku dan Lili mendapatkan penghargaan berupa jabatan, tentunya kamu itu gajinya bakal naik juga. Dan yang pastinya kamu juga bakalan dapat bonus dari kita berdua. Dari tadi itu gak paham-paham kamu ini gimana sih? Bukan nggak paham Pak, cuman kayak gini Pak. Rencana kalian berdua itu saya nggak paham Pak. Cuman saya tadi kan disuruh menjadi mata-mata Bu Sinta. Ya, mata-mata berkedok sopir seperti itu. Betul Pak. Apalagi? Maksud kamu itu gak pengen selamanya mau jadi sopir aja. Jadi kamu juga pengen kerja di kantor. Tenang. Hah? Otak saya nggak mampu Pak kalau kesana. Oh, jangan khawatir. Ibu Sinta itu bukan orang sembarangan. Jadi, nanti ketika kamu sudah lama bekerja dengan beliau, tentunya kamu gak bakalan jadi sopir aja. Pasti kamu bakal dinaikkan Nah, jabatannya. bener banget. Oh iya Pak Romi, bentar lagi kalau Pak Romi ketemu sama Bu Sinta, Pak Romi harus memberikan sikap yang benar-benar sopan. Karena Pak Romi ini kepercayaan kita berdua. Dan dari situ, itu merupakan penentuan jabatan kita bakalan naik atau enggak. Tenang aja Bu, saya nggak akan mengecewakan kalian berdua Bu. Bagus. Jadi, apa yang sudah aku ajarkan kepada kamu, tentunya kamu bakal jadi orangnya. Bu, pada ngumpul di sini? Iya Bu, kita baru menyambut supir yang kita maksud tuh Bu. Oh, Bapak ini supir pilihan Pak Umar. Nah, betul sekali Bu Sinta. Beliau ini sudah berpengalaman sangat lama Bu. Jadi untuk kemampuannya itu jangan diragukan lagi. Selain dia bisa nyopir dan dia juga bisa menjaga etika dengan baik, dia juga bisa menjadi asisten dari Ibu Sinta. Ya, cukup. Terima kasih banyak karena Pak Umar udah menjalankan tugas baik. Tapi sangat disayangkan dan saya benar-benar minta maaf. Nama Bapak siapa? Nama saya Romi Bu. Oke, Pak Romi, saya mengucapin terima kasih atas kehadiran Pak Romi ke sini. Tapi saya benar-benar minta maaf karena mungkin posisi yang akan ditempati oleh Pak Romi sekarang sudah ditempati oleh orang lain. Maaf Bu, sebelumnya Bu. Jangankan mobil-mobil dari dalam negeri Bu. Mobil-mobil dari luar negeri saya bisa membawa Bu. Dari mobil balap aja saya bisa bawa. Nah, itu Bu. Jadi kemampuan si Romi ini jangan diragukan Bu. Betul Bu. Oke. Saya bakalan meyakinkan bahwasanya Ibu itu keselamatan Ibu itu lebih penting buat saya Bu. Iya Bu. Oke. Saya percaya kok itu semua. Cuman seperti apa yang udah saya sampaikan tadi, saya benar-benar udah nggak bisa buat terima siapapun menjadi sopir pribadi saya, Pak Umar. Emangnya kenapa ya Bu? Karena memang sudah ada yang menempati posisi itu, Bu Leli. Perasaan tadi pagi Bu Sinta ngobrol dengan saya enak-enak aja Bu. Jadi sebetulnya saya sudah bertemu dengan orang yang juga akan menjadi sopir
pribadi saya. Jadi orang itu adalah pilihan dari Pak Gita. Pak Gita? Iya, tadi saya sudah sempat ketemu dan saya sudah benar-benar cocok dengan orang tersebut. Dan kayaknya orang itu memang sangat-sangat penting lah buat hidup saya nantinya. Karena saya lihat dia juga memiliki potensi yang lebih. Gini Bu, apa lebih baik Bu Sinta seleksi dulu Bu antara Pak Romi dan juga sopir yang Ibu maksud? Sebetulnya tadinya saya juga berpikir seperti itu Bu Leli. Tapi kayaknya setelah saya melihat satu kejadian yang membuat hati saya benar-benar terenyuh, saya ngeliat kalau dia itu mau membuang sampah sisa bekas makan saya. Bu. Kalau Bapak belum tentu kan buat mau saya suruh untuk membuang sampah saya. Ya kan itu bukan bagian tugas dari saya, Bu. Tapi Bu, Tepat sekali. Dari hal kecil aja Bapak udah nggak mau kan? Jadi kayaknya saya udah bisa memilih siapa orang yang cocok. Jadi terima kasih banyak atas kehadiran Bapak. Mungkin Bapak bisa mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih lain dan jauh lebih cocok. Karena Bapak juga tadi bilang sama saya kalau banyak banget kan hal yang Bapak bisa. Jadi Pak Umar, terima kasih banyak dan tolong Pak Umar atur. Saya permisi dulu masuk ke dalam. Baik Bu. Iya Bu. Aduh. Pak Umar, ini kok bisa jadi kayak gini ya? Aku juga nggak paham dengan pemikiran Bentar. Bu Sinta. Atau enggak, mungkin supir itu masih ada di sekitaran sini. Kita langsung aja cari gimana. Kita Ya, kata-katain aja. betul tuh Bu. Kita bikin dia itu nggak betah untuk menjadi sopir iya. pribadi Karena- bos Ibu dan Bapak. Ya, karena nggak etis banget loh kalau semisal dari tadi pagi saya udah bagus-bagusin Pak Umar, udah bagus-bagusin Pak Romi juga. Tiba-tiba Pak Gita menyarankan salah satu orang buat jadi supir pribadi Bu Sinta. Langsung keterima gitu aja. Dan ini juga sangat berpengaruh sama kita berdua nanti Nah, kinerjanya. bener banget. Pak, saya juga ikutan kesel Pak. Masa sopir ternama seperti saya bisa tergeser sama orang yang ya mungkin dia baru aja jadi Udah. sopir Pak. Iya, Pak Romi tenang aja, kita berdua bakalan bantu agar Pak Romi bisa tetap kerja dengan Bu Sinta. Siap Bu, siapa? Sekarang tugas kita harus mencari supir itu ada di mana. Dan kita harus beri pelajaran ke dia. Siapa udah. suruh dia berani buat ngambil perhatian Bu Sinta? Yang seakan-akan Bu Sinta tadi sempat ngomong kalau orang itu akan berperan penting dalam hidup Bu Sinta. Dan itu tidak boleh terjadi. Ya udah, kita tunggu apa lagi? Em, Mending kita langsung. kita kayaknya ke arah parkiran. Gimana? Ya udah, ayo. Yaudah yuk. Udah kenyang. Aku buang aja, takut kelihatan Bu Sinta. Ini Pak, kelewat Pak. Ada apa ya? Kok jadi ini? Oh, jadi kamu yang ngambil pekerjaan orang lain ya? Bentar. Hah? Kamu itu nggak ada bosan-bosannya ketemu sama aku ya? Hah? Sebentar. Pak Romi, sebentar. Dia siapa? Dipukul, Mas. Dia siapa? Dia itu yang bertemu sama saya tadi pagi, Pak. Yang mencegat saya, Pak. Tadi Oh. Bu Sinta bilang kalau Bu Sinta nyuruh supir yang dia maksud buat buang makanan. Tapi kita lihat, kamu makan makanan bekas dari Bu Sinta. Kamu itu. Mending kamu ngaku aja ya. Tadi kamu kan yang nantangin yang namanya Pak Umar. Ini bos aku. Sekarang- Katanya kamu tadi Sudah ada di depan kamu sekarang. Kamu mau apa? Kamu sudah kurang ajar ya. Kamu itu masih belum bekerja, kamu sudah kurang ajar. Makan sisa nasi dari Ibu Sinta. Hah? Mau kamu apa? Kamu itu sebenarnya mampu apa tidak? Hah? Buat beli makanan. Kenapa sisa orang kamu makan? Oh jadi ini yang dibanggain? Hah? Maaf Pak, soal makanan ini saya juga kelaparan karena saya lari-lari dari Ternyata rumah. supir yang dibangga-banggain sama Bu Sinta nggak punya etika kayak dia. ih tadi ngomongnya mau ngasih uang sama saya. Ternyata sampai sini dia makan sisa. Hah. Ya, Otak enggak. kamu di mana? Maksud saya kan tadi mau ketabrak Mas, terus Mas juga pamer-pamer soal anak buah. Pas siapa tadi saya lupa. Dan kan kamu itu nantangin bos aku tadi. Saya nggak pernah nantangin Mas, cuman kan saya juga kesel. Saya meskipun gini-gini juga punya harga diri Mas. Apa yang dikatakan sama sopir saya itu semuanya benar. Kamu tadi bilang sudah nantang-nantang aku. Sekarang mau apa kamu? Wah masih ngelak nih bos. Sikat aja bos. Sikat aja. Aduh.
Kamu di sini sudah merebut pekerjaan orang dan kamu cari masalah sama aku. Aku yakin kamu kedepannya nggak bakalan hidup tenang. Mending kamu itu batalin kerja di kantor ini, ya. Daripada kamu sengsara di sini. Atau kalau kamu memang laki-laki jantan, mending kita adu balap aja gimana? Siapa yang menang, dia harus bekerja di kantor ini. Dan yang kalah, dia harus cabut dari kantor ini. Gimana? Ini kan bukan mobil saya, Mas. Ini mobil Bu Sinta. Jadi Bu Sinta juga gak bakalan ngizinin kok. Ya begini aja, serahkan pilihan sama Bu Sinta. Kalau memang saya ditolak, ya gak apa-apa. Emang Mas kan katanya Mas sudah sopir dia. Ah, nggak bisa. Pokoknya sebelum Ibu Sinta datang ke sini, kamu harus pergi. Kita akan buat kalau kamu itu ya sudah nggak mau bekerja jadi sopir. Bentar deh, emang alasannya kenapa, Mas? Emang ada calon lain selain saya? Iya, emang ada. Tuh, sebelah kamu. Dia itu lebih baik daripada kamu. Dia juga sopan, disiplin, dan gak suka makan sisa dari orang Dan lain. yang pastinya dalam seni balap pembalap dia udah jagonya. Dan kan- kamu yang jelas masih belum pernah naik yang namanya mobil balap. Kalau aku jangan ditanya lagi. Gak pernah juga. Gini ya, Mas. Ini kan bukan mau balapan. Ini mau jadi sopir. Jadi nggak perlu lah ngomong hal-hal seperti itu. Saya makan nasi sisa kan, nasi ini juga udah dibuang sama Bu Sinta. Jadi kan udah bukan haknya Bu Sinta juga. Walaupun nasi itu udah dibuang, tapi tetap aja nasi itu sisa dari sarapan bos kamu sendiri. Itu namanya kamu nggak punya etika dan kamu nggak pantas buat kerja di kantor ini. Dan saya mau kamu sebentar lagi angkat kaki dari sini. Ya saya bakal angkat kaki dari sini kalau saya memang ditolak. Tapi saya harus nunggu Bu Sinta dulu. Saya harus izin dulu sama Bu Sinta. Kamu itu berharap apa? Hah? Pengen dikasih imbalan lebih? Kamu pengen hidup enak begitu maksud kamu? Bukan gitu mas, dia itu pengen dikasihanin. Dan kamu itu harus sadar ya. Mobil yang akan kamu bawa itu mobil Matic. Kamu mana mungkin bisa nyopir mobil Matic seperti ini. Sedangkan di rumah kamu cuman nyopir traktor tuh yang jelas. Hah? Bener. Nggak usah sok tahu deh. Mas. Bener kata anak buah saya. Jangan-jangan kamu itu nggak bisa lagi nyetir mobil semewah ini. Kalau nabrak nanti kamu emang mau tanggung jawab? Hah? Iya jelas dia dipilih dengan Bu Sinta karena pas ketemu sama Bu Sinta dia memasang muka sedihnya itu. Betul Bu. Bu Sinta orangnya baik banget. Dia Ya. itu bermuka dua yang jelas Bu. Ya jelas Bu Sinta itu baik banget jaga kalian bertiga. Apalagi Bapak. Wah kurang. Bos sama anak buah sama aja sama kurang ajar. Kamu itu nggak tahu aku ya? Hah? Aku ini adalah orang yang paling disegani dan ditakuti. Tapi kenapa takut sama Bu Sinta? Aku nggak takut siapapun di sini. Aku bakal ngasih perhitungan lebih sama kamu kalau kamu nekat jadi sopir dari Bu Sinta. Emang ada apa Dan sih? ini dibuka dengan lebar-lebar ya. Jangan pernah mencari masalah sama kita bertiga ya. Kalau hidup kamu nggak mau sengsara. Dengar? Saya gak mau cari masalah, Mas. Saya di sini cuma mencari nafkah. Heh? Saya juga Kalau butuh kamu uang. di sini ngelamar kerja menjadi supir dan kamu menjadi saingan dari Pak Romi, itu sama aja kamu cari masalah sama kita. Saya gak ada niatan buat bersaing, Bu. Saya juga gak ada niatan buat mengganggu pekerjaan orang lain. Kalau memang saya harus ditolak atau gak diterima sama Bu Sinta, saya ikhlas, saya bakalan nerima kok. Tapi kalau Bu Sinta nerima saya terus kalian menghalang-halangi, itu namanya kalian ada niatan buruk sama Bu Sinta. Kenapa kamu ngebet banget pengen jadi sopir Ibu Sinta? Ya, Kamu soalnya pasti suruhan orang lain kan? Hah? Biar kamu bisa masuk ke kantor Ibu Sinta. Kamu soalnya nyusup ya? soalnya saya udah gak ada kerjaan lagi, Mas. Saya minta bantu sama Gita, teman saya. Ya seandainya saya ada kerjaan lain atau saya bisa bekerja lebih dari sopir, saya gak bakalan mau juga jadi sopir karena saya udah terpaksa jadi sopir. Kalau saya malu buat bekerja dan saya gengsi bekerja di sopir, saya gak bakalan bisa makan, Mas. Terpaksa jadi sopir, itu artinya sebelumnya kamu belum pernah nyopir dong. Ya ampun. Kamu itu sok-sokan mau ngejagain Bu Sinta, sedangkan kamu pegang pedal aja nggak bisa, ya? Mau gimana dia itu mau selamat kalau dia itu bersama kamu? Kenapa sih kalian bertiga begini banget? Udah, sekarang begini aja. Bu Sinta panggil ke sini biar Bu Sinta sendiri yang menentukan. Kan yang punya kantor Bu Sinta. lagi. Katanya Gita yang punya kantor namanya Bu Sinta, bukan kalian. Kalau kalian aku gak kenal, aku gak ada urusan. Tanpa kita berdua, tanpa aku dengan Mas Umar, kantor ini nggak bakalan jadi kantor. Ya udah nanti aku sampaikan sama Bu Sinta semua omongan kalian. Oh, Gimana? jadi kamu mau ngadu? Kenapa kalian takut ya? Kamu cari muka di Pintar depan Bu ya. Sinta. Kamu itu emang
muka licik. Tahu, kamu itu muka-muka licik. Jangan-jangan kamu menggoda Ibu Sinta lagi. Kok saya dibilang muka licik sih? Kan Iya. yang licik dari tadi kan kalian bertiga. Kalian bertiga ngancem saya, terus saya disuruh pergi dari sini tanpa sepengetahuan Bu Sinta. Gini. Heran aja, seorang Ibu Sinta ya, pimpinan pemilik kantor di sini, itu bisa luluh sama orang yang tidak dia kenal. Karena Bu Gitu. Sinta melihat orang itu dengan perasaan, dengan hati. Mas, gimana gak lulu? Kita aja lihat mukanya kasihan banget, Mas. Saya nggak perlu Kayak orang gak dikasih makan 1 minggu. Kamu itu nggak usah banyak omong, nggak usah banyak cekcok ya. Lebih baik kamu pergi daripada anak buah bos saya datang semua ke sini. Kamu bisa jadi kerupuk di sini, ya. Betul, mending kamu Digoreng sama kita bertiga. pergi dari sini sebelum saya telepon anak buah saya. Tuh, nggak takut kamu? Udah nih bawa nih, kalau kamu masih lapar bawa aja Ini sana. ada Bu Sinta nih. Kasih tau Bu Sinta deh. Bu, Ada apa? Kenapa lari kayak gini? saya dari tadi. Ini ada apa, Pak Umar? Saya bisa jelasin semuanya, Bu. Gini Bu, kita cuma menjelaskan peraturan-peraturan yang ada di kantor ini. Iya, biar dia tidak ceroboh, Bu, Ya, bekerja. Saya habis digebukin, Bu. Saya mohon maaf. Digebukin? Enggak kok Bu, kita enggak gebukin. Katanya saya ditolak sama kantor ini, Bu, dan mau digantikan sama dia, Bu. Kamu jangan buat omongan ya. Ya, ini saya juga mau jujur. Sudah kali ini. Maksud Pak Umar apa? Maksud Bu Leli juga apa? Begini, Maksud Bu. Bapak Romi juga apa? Enggak, Bu. Kita di sini cuma melakukan apa yang harus kita lakukan, Bu. Di kantor ini nggak ada yang namanya premanisme, Pak Umar. Iya, Bu. Saya Ya nggak. terus ngapain Pak Umar gebukin? Di sini juga banyak orang. Bisa ditanya aja orang yang lewat tadi. Saya pengen kejujuran dari kalian bertiga. Apa yang udah kalian lakukan? Sebenarnya, Bu, kita nggak pengen kalau orang ini jadi sopir Ibu Sinta. Dengan cara kayak gini, Pak Umar. Dengan cara gebukin orang kayak gini. Pak Umar bekerja di kantor ini udah lama. Begitupun juga Bu Leli. Berarti selama ini di belakang saya, kalian selalu berbuat seperti ini. Udah kerjaan kalian juga nggak selalu becus. Kalian malah melakukan hal seperti ini. Kalian tahu nggak? Saya sengaja memilih orang ini untuk menjadi sopir pribadi saya. Karena dari tampang aja saya udah yakin kalau orang yang udah saya pilih itu jauh lebih baik daripada orang yang udah Pak Umar pilih. Bu, gini Bu, kita itu melakukan ini semua juga demi Bu Sinta karena kita nggak mau Bu Sinta salah pilih supir lagi, Bu. Dengan cara kayak gini, Bu Leli. Bu Leli mau menyelamatkan saya dengan cara gebukin orang kayak gini. Saya nggak nyangka loh, Bu Leli. Berarti dari tadi Bu Leli ngebelain Pak Umar. Oh, berarti kalian bertiga emang udah sekongkol. Tidak, Bu. Kita nggak tahu tentang masalah Ibu Leli itu ngomong ke Ibu Sinta. Cuman ini Katanya kan orang dia yang baru, paling Bu. berkuasa di sini, Bu. Apa? Paling berkuasa? Enggak Bu, Pak Umar nggak ada ngomong kayak gitu Bu. Iya, Bu. Sekarang gini ya. Untuk saat ini, saya jauh lebih percaya omongan dari laki-laki ini daripada kalian. Meskipun kalian udah lama kerja sama saya. Saya bisa jelasin kok, Bu, semuanya. Ini Udah. Bu. Saya nggak mau dengar alasan apapun dari mulut-mulut kalian ini. Terlaluan ya kalian. Lebih baik kalian pergi dari sini atau kalian saya pecat. Iya Bu, kita Pergi sekarang. Baik, Bu. Bawa teman kamu ini. Pergi. Baik, Bu. ya Bu. Kamu nggak apa-apa? Ada yang sakit nggak? Eh. Digebukin gimana? Saya digebukin gara-gara saya nggak mau pergi, Bu. Saya minta maaf ya, Bu. Harusnya saya yang minta maaf sama kamu. Harusnya kejadian ini nggak tertimpa sama kamu. Cuman saya nggak ngerti lagi kenapa para karyawan saya selalu bersikeras buat menjadikan kamu seperti ini. Saya betul-betul minta maaf. Dan mungkin soal ini saya udah tahu kok kenapa kamu nggak buang makanan sisa bekas saya. Kenapa kamu malah makan ini semua? Ini kan udah kotor. Saya nggak ada uang, Bu, buat beli. Jadi uang saya tinggal sedikit, jadi buat bekal saya besok, Bu. Saya minta maaf sama kamu. Saya udah bener-bener nggak tega melihat keadaan kamu tadi makan makanan bekas sisa saya. Saya emang sengaja nggak nyamperin kamu. Tapi saya lihat dengan mata kepala saya kalau kamu makan sisa saya. Belum tentu orang lain ataupun karyawan saya yang tadi mau.
untuk melakukan hal seperti itu. Saya benar-benar minta maaf sama kamu. Justru saya yang minta maaf, Bu. Gara-gara Bu Sinta mau nerima saya, Bu Sinta jadi ribut-ribut sama karyawannya. Tapi Bu, kalau memang saya ini kurang pantas atau gak pantas atau ada orang yang lebih pantas buat dijadikan sopirnya Bu Sinta, saya bersedia dan saya bakalan nerima dan ikhlas buat Bu Sinta tolak. Cukup. Tapi mulai tadi saya ngeliat kamu, saya udah yakin kok kalau kamu itu orang yang tepat. Dan mungkin saya juga belum pernah bertemu dengan orang yang seperti kamu. Jadi saya janji sama kamu, saya akan melakukan hal yang terbaik buat kamu. Apapun yang kamu mau, apapun yang kamu butuhkan, saya akan sediakan. Tapi kan saya cuman sopir, Bu. Saya orang gak punya. Gita juga tahu, Gita itu teman saya, Bu. Saya malu aja, Bu, sampai Bu Sinta mau seperti itu sama saya. Saya ngerasa gak enak, Bu Sinta udah terlalu baik sama saya. Apalagi sampai ngebela saya, padahal mereka kan pastinya karyawan-karyawan penting di sini, Bu. Menempati posisi yang tinggi, jabatannya juga bagus. Tapi Bu Sinta malah ngebela saya yang baru mau jadi sopir Bu Sinta dan belum pasti kerjanya saya bagus. Kamu gak perlu ngerasa gak enak. Tapi kalau sampai kamu gak kerja sama saya, atau mungkin kamu kerja di luar sana yang mungkin nggak cocok sama kamu, Ya udah deh, Bu. saya malah merasa bersalah nanti. Ya udah, Bu, kalau begitu sekarang saya mau antar Ibu kemana? Kita jalan aja dulu sambil ngobrol, boleh nggak? Boleh, Bu. Tapi kamu janji jangan pergi dari saya. Ya, Bu. Ya kalau gitu kita berangkat. Mari, Bu.